Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Penggerak, dalam video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Dengan saya, Husnul Fatimah, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, dengan fasilitator Ibu Yuniatun dan pengajar praktik Ibu Elin Marlina. Refleksi 1. Buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan suatu pendekatan pengajaran yang memperhatikan keragaman kebutuhan, minat, dan kemampuan setiap murid dalam proses pembelajaran di kelas. Setiap anak itu unik dan memiliki keistimewaan masing-masing. Adanya pembelajaran berdiferensiasi bertujuan untuk memastikan setiap murid dapat belajar sesuai kebutuhan mereka, baik secara konten, proses, maupun produk. Implementasi pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas, guru terlebih dahulu mengetahui dan memahami tujuan pembelajaran, kebutuhan belajar murid, strategi pembelajaran berdiferensiasi, dan penilaian berkelanjutan. Kebutuhan belajar murid terbagi menjadi 3. Pertama, kesiapan belajar murid. Kedua, minat murid. Ketiga, profil belajar murid. Kesiapan belajar murid, guru harus menilai pengetahuan awal setiap muridnya dan menentukan apa yang telah murid ketahui dan di mana murid berada. Minat murid. Minat adalah salah satu faktor penting dalam diri murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Minat biasanya identik dengan gaya belajar murid, baik seperti visual, audio, maupun gaya belajar kinestetik. Profil belajar murid terdiri dari lingkungan, budaya, gaya belajar, dan kecerdasan majemuk. Strategi pembelajaran berdiferensiasi terdiri atas konten, proses, dan produk. Konten berkaitan dengan materi, topik, konsep, atau bahan ajar yang akan kita berikan pada murid sesuai kebutuhan, minat, dan kemampuan murid. Contoh diferensiasi konten diantaranya buku teks panduan belajar siswa, artikel, video pembelajaran, alat peraga, dan lain sebagainya sesuai tujuan pembelajaran. Proses. Metode pengajaran yang diberikan bersifat beragam, tetapi masih satu tujuan pembelajaran. Kegiatan yang memungkinkan murid untuk memahami dan memaknai konten melalui proses pembelajaran yang dilakukan oleh murid. Contoh diferensiasi proses diantaranya diskusi kelompok, tutor sebaya, proyek kolaboratif, dan lain sebagainya, disesuaikan dengan gaya belajar murid. Produk. Murid diberikan kebebasan untuk menunjukkan kemampuan pemahaman mereka terhadap konten dan proses pembelajaran yang telah mereka lalui. Diferensiasi produk dapat berupa video interaktif, PowerPoint, tulisan esai, infografis, poster, dan lain sebagainya, sesuai dengan minat mereka. Penilaian pembelajaran berdiferensiasi terdiri atas 3. Pertama, assessment for learning. 2. Assessment as learning. 3. Assessment of learning. Assessment for learning adalah penilaian selama proses pembelajaran. Dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Pada assessment for learning, pendidik memberikan umpan balik terhadap proses belajar peserta didik, memantau kemajuan, dan menentukan kemajuan belajarnya. Assessment for learning juga dapat dimanfaatkan oleh pendidik untuk meningkatkan performa peserta didik. Penugasan, presentasi,
proyek, termasuk kuis, merupakan contoh-contoh bentuk assessment for learning atau penilaian untuk proses belajar. Assessment as learning mempunyai fungsi yang mirip dengan assessment for learning, yaitu berfungsi sebagai formatif dan dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung. Perbedaannya, assessment as learning melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan penilaian tersebut. Peserta didik diberikan pengalaman untuk belajar menjadi penilai bagi dirinya sendiri. Penilaian diri atau self-assessment dan penilaian antar teman merupakan contoh assessment as learning. Dalam assessment as learning, peserta didik juga dapat dilibatkan dalam merumuskan prosedur penilaian, kriteria, maupun rubrik atau pedoman penilaian sehingga mereka mengetahui dengan pasti apa yang harus dilakukan agar memperoleh capaian belajar yang maksimal. Assessment of learning merupakan penilaian yang dilaksanakan setelah proses pembelajaran selesai. Proses pembelajaran selesai tidak selalu menjadi akhir tahun atau di akhir peserta didik menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu. Setiap pendidik melakukan penilaian yang dimaksud untuk memberikan pengakuan terhadap pencapaian hasil belajar setelah proses pembelajaran selesai, yang berarti pendidik tersebut melakukan assessment of learning. Ujian nasional, ujian sekolah atau madrasah, dan berbagai bentuk penilaian sumatif merupakan assessment of learning atau penilaian hasil belajar. Selama ini, assessment of learning paling dominan dilakukan oleh pendidik dibandingkan assessment for learning dan assessment as learning. Penilaian pencapaian hasil belajar seharusnya lebih mengutamakan assessment as learning dan assessment for learning dibanding assessment of learning, sesuai dengan tabel berikut. Refleksi 2. Jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Dengan mengetahui dan memahami kebutuhan setiap murid, guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi untuk menciptakan pembelajaran yang bermakna sesuai dengan potensi masing-masing tiap murid. Setelah guru mengetahui pemahaman dan kemampuan awal murid, akan mempermudah untuk penggunaan strategi diferensiasi apa yang akan digunakan pada setiap muridnya. Apakah konten, proses, atau produk? Selama proses kegiatan pembelajaran, kita akan melakukan asesmen yang nantinya dijadikan sebagai tindak lanjut penilaian terkait kemampuan murid. Murid dengan kemampuan tinggi dapat diberikan tantangan lebih, sedangkan murid yang membutuhkan bantuan tambahan mendapatkan dukungan yang sesuai untuk dirinya. Selain itu, guru menyesuaikan metode pengajaran berdasarkan tingkat kebutuhan, minat, dan kemampuan murid menjadikan proses pembelajaran yang bermakna. Pada akhirnya, pembelajaran berdiferensiasi ini sebagai strategi dalam peningkatan motivasi dan hasil belajar murid. Dengan demikian, pembelajaran berdiferensiasi itu tidaklah rumit dan tidak harus seluruh konsep, diferensiasi konten, proses, produk, assessment for learning, assessment as learning, assessment of learning diterapkan dalam satu waktu. Guru kembali melihat tujuan pembelajaran pada saat itu. Keterkaitan pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul sebelumnya. Modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Keterkaitan antar modul 2.1 dengan modul 1.1 adalah pembelajaran modul 2.1
Pembelajaran berdiferensiasi dapat terwujud dengan guru harus mengetahui dan memahami kebutuhan murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman sesuai filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan antara modul 2.1 dan modul 1.2. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, guru mengimplementasikan nilai-nilai dan peran guru penggerak agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid ke arah kemerdekaan belajar. Keterkaitan antara modul 2.1 dan modul 1.3. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, digunakan sebagai salah satu strategi visi guru penggerak, yakni pembelajaran yang berpihak pada murid. Keterkaitan antara modul 2.1 dan modul 1.4. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, antara guru dan murid telah menanamkan keyakinan kelas yang mampu menggerakkan hati, pikiran, dan motivasi dalam diri. Dengan demikian, proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Sekian video kali ini, semoga menginspirasi. Terima kasih, salam sehat dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat.